Yesus itu adalah Islam. Nandar, sejak kapan Yesus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Yesus bersahadat. Inilah kata Yesus. Perhatikan ini, RK. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jeder kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam sebuah perdebatan antara Yonathan Nandar versus RK, akhirnya terkuak hal yang sering diabaikan, yakni Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Ternyata di dalam Bible mereka sendiri, Yesus bersyahadat. Yesus mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah, dan Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya hanyalah utusan Allah. Jadi lucu saja ketika Yesus sendiri jelas-jelas menolak diposisikan sebagai Tuhan, justru para pengikutnya yang ngotot menaikkan derajatnya. Bukankah ini adalah sebuah kontradiktif? Kau bilang Yesus itu adalah Islam. Nandar, sejak kapan Yesus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sejak kapan Yesus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya kan? Ya kan? Sejak kapan Yesus mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Nandar? Jeder kok. Ya. Mulai pucat nih, Nandar. Mulai pucat ya. Mulai pucat fasih dia, teman. Nandar, lawanmu itu saya, RK. Bang RK, Gurunda RK yang mengalahkan Juma, ya. Ini bukan lawan yang kecek-kecek, Nandar, yang bisa kau bohongin. Ini lawan yang berat, ya. Saya kasih tahu, saya ulangi lagi. Lawan kamu ini lawan yang berat, ya. Lawan yang sulit, ya, untuk dikalahkan, untuk ditaklukkan. Lawanmu ini adalah RK, ya, Gurunda RK, lebih tepatnya Gurunda RK. Bukan lawan saya nggak permasalahkan security ya teman-temannya, tetapi orang yang tidak pernah sekolah teologi atau sekolah Alkitab, sok-sokan mau bahas Bible, ya begitu Nandar. Lawanmu ini adalah RK, ya jelas. Ya, jawab pertanyaan saya. Tunjukkan data di dalam Al-Quran, Muhammadmu ada di paradise, Muhammadmu ada di sorga, bukan di jannah. Ya, kan? Jelas, ngerti bahasa Indonesia saya, Nandar? Kemudian Nandar ya, nih, saya tunjukkan Nandar ya. Nih, saya tunjukkan buat kamu nih Nandar ya. Semoga waktunya cukup nih Nandar ya. Semoga waktunya cukup nih Nandar ya. Ini. Oh, ini bukan. Nanti habis ini ya. Habis ini saya bakal tunjukkan Nandar. Saya bakal tunjukkan kalau nabimu saja tidak tahu apa yang hendak Allah mu lakukan untuk dia. Saya akan tunjukkan di dalam Al-Quran, kalau nabimu tidak tahu apa yang hendak Allah lakukan untuk dia. Habis ini saya akan tunjukkan. Hari ini akan banjir orang murtad Nandar masuk Kristen. Malah yakin Nandar. Habis ini banyak yang udah. Terlalu apa namanya? Udah, terbaik. Narasi. Langsung jawab pertanyaan saya. Mana. Si RK kembali tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah di mana dalilnya Yesus naik ke Firdaus, karena di dalam KPR 1 nomor ke-11 di sini Uranon, ke langit. Nih, ini bahasa Yunaninya Uranon. Sinyal, Bang Nandar. Putus-putus, sinyal. Aduh. RK. Gimana sekarang, udah beres belum? Oke, mantap. Mantap. Ulangi. Yes. Dari tadi bagus. Nah, yang saya tanya bukan Yesus dalam Firdaus di dalam Yohanes yang kamu maksud itu, Yohanes ya itu. Hari ini kamu bersamaku dalam Firdaus, itu janji, bukan Yesus naik ke sorga. Kamu tahu nggak pengakuan iman Rasuli? Masa kamu nggak tahu pengakuan iman Rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa Holik langit dan bumi,
dan kepada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah perempuan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikuburkan bangkit hari ketiga. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus naik ke paradiso? Baca lagi pengakuan iman rasuli, yang Katolik dan Protestan berbeda. Masa orang Islam hafal pengakuan iman rasuli, orang Katolik nggak hafal? Jeder kon. Bobok, emang gue bisa dikacangin, sorry lah ya. Nandar, di mana Yesus bersahadat? Saya tunjukkan dalilnya. Yesus bersahadat, ya. Di dalam Yohanes 17 nomor ketiga. Yesus bersahadat. Inilah kata Yesus, perhatikan ini, RK. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jederkan. Yesus saja syahadat, kenapa umat Kristen tidak syahadat? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini, kalau diubah dalam bahasa Arab, tidak ada Tuhan selain Allah, Isa utusan Allah. Apakah ayat ini bermakna Tuhan itu tiga tapi satu? Atau Tuhan satu tapi tiga? Apakah ayat ini bermakna Tuhan itu Trinitas? Apakah ayat ini bermakna Tuhan itu Yesus? Tidak, ayat ini bermakna satu-satunya Tuhan itu cuma Allah, Yesus hanya utusan Allah. Tidak bedanya dengan Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu, dan para malaikat yang juga utusan Allah. Saya bukan lagi, Yesus bersahadat, ya. Markus 12 nomor 29. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ana yecua aritona icema yecrael Allah Elohenu Allah ehad. Jederkan. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, bukan Tuhan kita adalah Yesus. Ada lagi di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menunjukkan di sini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 3 tadi, jelas-jelas Yesus mengaku utusan. Nah teman-teman, kira-kira umat terjemahan seperti RK ini bisa atau tidak membaca original text Bible seperti yang tadi dibacakan oleh Yonatan Nandar? Di mana Yesus mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yohanes berapa ya? Sebentar. Yohanes 16 ayat ke-13. Ya, nih apa di sini dikatakan RK? Abalhu aserhu ruaha Ahmed jederkon. Tetapi apabila ini saya katakan ini ada kata ganti huwa. Huwa ini merujuk kepada seorang laki-laki di sini. Siapa Ahmed di sini? Ternyata Yesus menubuatkan tentang Ahmad. Makanya di dalam Quran surat 61 ayat ke-6, wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yohanes 16 namanya siapa? Ahmed. Ya, roh kebenaran jederkon. Bobok, sekarang saya tanya kepada kamu. Ya, kamu kan seorang pendeta belajar bahasa Ibrani. Aku nanya nih, aku kan orang belajar nih. Ini kata ganti untuk laki-laki atau kata ganti untuk perempuan? Saya tanya. Ya, Yohanes 16 nomor 13, kata ganti untuk laki-laki atau untuk perempuan? Oke, pertanyaan saya tidak berubah. Di mana di dalam bahasa Yunani Yesus terangkat ke sorga? Baca pengakuan iman rasulimu. Masa saya orang Islam hafal pengakuan iman rasuli, kamu orang Katolik nggak tahu pengakuan iman rasuli? Saya dulu di gereja, makanya saya tahu pengakuan iman rasuli. Bubukon. Kalah PK, kalah debat.
Ya, teman-teman Kristen, silahkan dibantu CRK yang jelas tidak akan mampu menjawab pertanyaan dari Yonatan Nandar. Apalagi CRK jelas tidak mampu membaca original teks Biblenya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Yonatan Nandar. Satu pertanyaan yang mematikan dari Yonatan Nandar, tunjukkan di dalam Bible original teks bahasa Yunani Yesus diangkat ke surga. Kita akan tampilkan data asli dari bahasa Yunani Koine di dalam bahasa asli Perjanjian Baru. Pertama, kita luruskan dulu. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang sering dipakai untuk surga atau langit adalah Uranos. Kata ini di dalam bahasa Yunani berarti langit, cakrawala atau surga, tergantung konteksnya. Jadi sebenarnya naik ke surga bisa juga bermakna naik ke langit. Contoh teks asli Yunani ada di dalam Lukas 24 nomor 51, di dalam versi Greek NT, kai egeneto ento eulogin autos dieste ab auton kai anepereto eiston auranon. Terjemahannya adalah, dan terjadi ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan diangkat ke langit. Perhatikan kata eiston auranon, artinya ke langit, bukan istilah khusus untuk surga atau paradise. Perbedaan penting di dalam Bible Yunani, Uranos sama dengan langit atau cakrawala. Yunani, paradiso artinya firdaus atau surga kekal. Yesus di teks Yunani tidak pernah disebut naik ke paradiso, melainkan selalu eiston auranon atau ke langit. Jadi kesimpulannya di dalam teks asli Yunani Perjanjian Baru, Yesus bukan naik ke surga atau paradiso, melainkan hanya diangkat ke langit atau Uranos. Perbedaan kata ini tentu sangat signifikan di dalam diskusi teologis. Jadi sangat telak sekali di sini di dalam perdebatan ini. RK kalah telak nyungsep pupuk oleh Yonatan Nandar.